Mari kita lihat dan bayangkan di halaman Istana Merdeka pada Senin 17 Agustus 2026. Dua tokoh duduk berdekatan. Yang satu Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, mengenakan busana hitam lengkap dengan udeng dan kain khas Bali. Yang satu lagi, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, tampil dengan busana adat Rote dari Nusa Tenggara Timur. Dua pilihan busana, dua daerah yang jauh berbeda, dan seperti biasa, publik langsung bertanya-tanya, apakah ini sekedar kebetulan ataukah ada pesan yang sengaja dititipkan lewat kain dan warna? Hari ini kita akan mendiskusikannya bersama. Bukan cuma soal busananya, tapi apa yang ada di baliknya dan kenapa hal sekecil pilihan pakaian bisa jadi bahan analisis serius dari para pengamat politik. Sebelum masuk ke analisis 2026, kita perlu paham dulu konteksnya. Ini bukan pertama kalinya Jokowi tampil dengan baju adat di momen kenegaraan. Sejak menjabat presiden, setiap perayaan HUT kemerdekaan RI, Jokowi hampir selalu mengenakan busana adat yang berbeda-beda. Ada baju adat Buton dari Sulawesi Tenggara. Ada busana kebesaran dari Keraton Kasunanan Surakarta yang disebut Ageman Songko Singkepan Ageng. Busana yang dulunya dipakai raja saat keluar istana untuk melihat langsung kondisi rakyatnya. Ada juga baju Kustin dari Kutai Kartanegara yang dipilih khusus saat upacara pertama di ibu kota negara. Karena lokasi IKN sendiri berada di tanah leluhur Kesultanan Kutai. Jadi, pola ini sebenarnya konsisten. Setiap pilihan busana biasanya punya alasan. Entah menyesuaikan lokasi acara, entah sebagai bentuk penghormatan pada suatu daerah. Seperti saat Jokowi memilih busana Betawi yang ditafsirkan sebagai ucapan terima kasih untuk Jakarta yang sekian lama menjadi ibu kota. Dengan latar belakang seperti itu, kita bisa lebih adil menilai fenomena baju adat Bali dan NTT di tahun 2026 ini. Bukan sebagai sesuatu yang tiba-tiba muncul, tapi sebagai kelanjutan dari kebiasaan yang sudah berjalan lebih dari 1 dekade. Tapi, yang membuat momen tahun ini lebih ramai dibicarakan bukan semata soal tradisi, ini soal konteks. Sejak pertengahan 2026, Jokowi diketahui aktif melakukan apa yang banyak media sebut sebagai safari politik. Mengunjungi berbagai daerah dalam rangka mendukung kegiatan Partai Solidaritas Indonesia atau PSI, partai yang kini dipimpin putra bungsunya Kaisang Pangarep. Kunjungan ini dimulai dari Lampung akhir Juni 2026. Di mana Jokowi bahkan menerima gelar adat kehormatan dari perwakilan 5 adat besar di provinsi itu. Setelahnya, rangkaian kunjungan berlanjut ke berbagai wilayah, termasuk rencana ke Nusa Tenggara Timur. Di titik inilah, pengamat mulai bersuara. Direktur Rumah Politik Indonesia, Fernando Emas, dalam sebuah wawancara menilai bahwa kunjungan-kunjungan Jokowi ke daerah membawa pesan persatuan dan dukungan terhadap pemerintah. Tapi ia juga menegaskan agenda menuju Pilpres 2029 sulit dilepaskan dari rangkaian safari tersebut. Ada juga pengamat lain, Nurul Fatah, yang melihat dari sisi lebih tajam. Menurutnya,
ritual-ritual adat yang dijalani Jokowi dalam safari politiknya adalah bagian dari strategi komunikasi, sebuah instrumen untuk membangun daya tarik publik dan mendongkrak publisitas PSI. Ia menyebut, bagi masyarakat lokal ritual itu sangat bermakna secara budaya, tapi bagi seorang politisi, nilai simbolik dan daya tarik komunikasi juga menjadi pertimbangan penting saat memilih kemana dan bagaimana ia tampil. Lalu ada pandangan dari Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas 11 Maret, Profesor Agus Riwanto. Ia melihat kebiasaan Jokowi mengenakan atribut PSI, bukan baju adat, sebagai strategi branding untuk mewariskan pengaruh politik, bukan tanda bahwa ia resmi bergabung sebagai kader politik. Profesor Riwanto menilai ini lebih menunjukkan kedekatan personal Jokowi dengan Kaisang dan generasi muda ketimbang deklarasi keanggotaan formal. Sekarang, mari kita fokus ke momen spesifik HUT RI ke-81 kemarin. Jokowi hadir dengan busana adat Bali, warna hitam, udeng, kain batik khas Bali, dan bros berbentuk keris sebagai pelengkap. Sementara itu, Gibran yang kini menjabat wakil presiden memilih busana adat Rote dari Nusa Tenggara Timur. Menariknya, di titik ini kita perlu jujur dan berhati-hati. Sejauh penelusuran, belum ada pernyataan resmi dari Jokowi maupun tim busananya soal alasan spesifik pemilihan adat Bali tahun ini. Saat ditanya wartawan soal persiapan busananya menjelang upacara, Jokowi hanya menjawab santai bahwa istrinya, Ibu Iriana, yang menyiapkan semuanya. Jadi, kaitan antara baju adat Bali dengan agenda safari PSI itu sifatnya masih interpretasi publik, bukan fakta yang dikonfirmasi langsung. Yang bisa kita pastikan secara faktual hanyalah Jokowi memilih baju adat Bali, Gibran memilih baju adat NTT, dan keduanya tampil di panggung yang sama pada hari yang sama. Tapi justru disitulah menariknya. Dalam dunia komunikasi politik, ketika dua tokoh berpengaruh tampil dengan simbol budaya dari dua wilayah berbeda di panggung nasional yang sama, publik secara alami akan mencari makna. Meski makna itu belum tentu benar-benar dimaksudkan oleh yang bersangkutan. Ini yang disebut sebagai ruang tafsir terbuka. Dan ruang tafsir semacam ini, disadari atau tidak, tetap menjadi bagian dari bagaimana pesan politik bekerja di ruang publik. Sekarang, mari kita tarik ini ke sesuatu yang lebih dalam. Sebagai orang beragama, kita diajar untuk tidak mudah terburu-buru menyimpulkan motif hati seseorang. Ajaran agama mengingatkan kita bahwa manusia melihat apa yang ada di depan mata, tetapi Tuhanlah yang melihat hati. Jadi, ketika kita membahas simbol-simbol seperti ini, baiknya kita membedakan dua hal: fakta yang bisa diverifikasi dan tafsir yang masih terbuka untuk diperdebatkan. Fakta yang bisa kita pegang, ada tradisi panjang penggunaan busana adat oleh presiden dalam momen kenegaraan sebagai bentuk penghormatan pada keberagaman bangsa. Itu baik dan patut diapresiasi sebagai wujud kecintaan pada budaya Nusantara. Tapi tafsir soal keterkaitannya dengan aspek politik menuju 2029
atau strategi branding partai tertentu, itu ranah opini para pengamat yang boleh kita renungkan, boleh kita pertimbangkan, tapi tidak perlu kita telan mentah-mentah sebagai kebenaran mutlak. Yang justru penting dalam pembahasan ini adalah simbol, jabatan, dan panggung besar sekalipun, semuanya sementara. Yang kekal adalah bagaimana kita menjaga hati tetap jernih di tengah hiruk-pikuk informasi dan tafsir yang datang silih berganti, termasuk dalam menyikapi dunia politik yang penuh dinamika seperti ini. Demikianlah pembahasan kita hari ini soal baju adat Bali dan baju adat NTT yang jadi sorotan di HUT RI ke-81. Menurut Anda sendiri bagaimana? Apakah ini murni penghormatan budaya atau ada pesan politik di baliknya? Silahkan tulis pendapat Anda di kolom komentar. Terima kasih telah mendengarkan dan menyaksikan podcast dari channel Ikatan Kristen Nusantara. Sampai jumpa di episode berikutnya.